Adik-adik sekalian rahimakumullah, alhamdulillah Allah tasih terus paring nikmat hidayah dumateng kita sedaya. Tugas kita adalah mensyukuri nikmat itu dengan terus meningkatkan nilai ketaatan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak, melanjutkan tema-tema kita kemarin terkait dengan manusia. Pada kali ini kami ingin menyampaikan terkait dengan hakikatul insan, hakikat manusia. Hakikat manusia dari sisi pandangan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, bahwa hakikat manusia itu dari pandangan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah manusia itu adalah makhluk. Manusia itu adalah makhluk. Makhluk itu berarti yang diciptakan. Sedangkan Allah adalah Khaliq, yang menciptakan. Kemudian yang kedua, bahwa manusia itu adalah mukarramun. Mukarramun, dimuliakan dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Kemudian yang ketiga adalah mukalafun. Apa mukalafun? Yang diberikan beban. Jadi makhluk yang dimuliakan oleh Allah SWT yang diberi beban. Kemudian yang keempat, mukhayyarun, bebas memilih. Jadi manusia adalah makhluk Allah yang dimuliakan, yang diberikan beban, kemudian disuruh untuk memilih dari beban itu, apakah dia melaksanakan beban itu atau tidak, itu dipersilahkan. Kemudian yang keempat adalah mujziun. Yang keempat adalah mujziun, mendapatkan balasan. Jadi kalau dari atas, manusia itu adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberikan beban dan bebas untuk memilih, sehingga nanti akan diberikan balasan dari apa yang dipilih. Nah, kita mulai dari atas. Apa yang pertama tadi? Toh sing riyen piyambak kala wau makhluk. Nah, karena manusia itu adalah makhluk, maka alal fitrah. Maka Allah itu diciptakan di atas fitrah Allah Subhanahu wa taala. Nah, fitrah manusia itu seperti apa? Allah dawuh wonten surat Ar-Rum ayat 30. Surat Ar-Rum surat ke-30 ayatnya juga 30. Wa aqim wajhaka lidinil hanifa fitratallahi lati fataran nasa 'alaiha. Ulang lagi. Wa aqim wajhaka lidinil hanifa fitratallah allati fataran nasa 'alaiha, dan seterusnya. Jadi Allah dawuh wonten mriki wonten surat Ar-Rum ayat 30, maka hadapan wajahmu dengan lurus kepada Allah dan tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrahnya. Sekali lagi, bahwa kita itu diciptakan Allah SWT sesuai dengan fitrah, dan kita harus mengikuti fitrah Allah. Karena fitrah kita sebagai makhluk, mesti kita harus taat pada sang Khaliq dan seterusnya. Kemudian Allah tegaskan bahwa tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi insya Allah kita dalam kondisi fitrah nomboten niki. Mungkin Pak, bukti ini apa? Bukti ini taat pada Allah SWT dengan hadir di dalam majelis menika, ngoten nggih. Ngoten nggih. Sing ora fitrah berarti ra teko nggih. Pripun Pak? Wonge ndak teko. Coba kita lihat bagaimana juga Rasulullah dawuh pada kita. Rasul dawuh di dalam salah satu hadisnya, apakah kamu suka aku menceritakan kepadamu apa yang telah diceritakan Allah kepadaku dalam kitabnya? Sesungguhnya Allah telah menciptakan Adam dan anak cucunya cenderung kepada kebenaran dan patuh kepada Allah. Jadi sesungguhnya fitrah kita itu cenderung kepada Allah, cenderung mencari sang Khaliq, sang pencipta.
Coba kita lihat misalnya dulu di zaman Nabi Ibrahim, okay. Akhirnya mencari sajane sopo to sing kaya aku. Goleki akhirnya ketemu. Pertama ketemu napa? Ketemu bintang. Ketemu bintang. Ternyata bintang setelah itu hilang. Besok ketemu yang lebih besar lagi namanya bulan. Oh berarti Tuhan saya bulan. Ternyata esok muncul matahari yang lebih terang. Wah berarti Tuhan saya matahari. Kemudian beliau nyatakan Tuhan saya adalah Tuhan yang tidak tenggelam. Akhirnya berarti Tuhan saya adalah Tuhan yang menciptakan bulan, yang menciptakan bintang dan yang menciptakan matahari. Artinya secara fitrah kita itu cenderung untuk mencari Tuhan. Nah, ini tanya Jawa yang ngoten ning masyarakat Jawa wae dhewe. Zaman rumiyin sik zaman animisme, dinamisme niku eneng watu gede dianggap sebagai Tuhan. Eneng gunung meledos dianggap ning kono ana sing bau reksa ngoten nggih. Terus nggih. Bahkan sering saya sampaikan di masyarakat awal di sepuh-sepuh ngono kuwi zaman rumiyin setiap Jumat itu biasanya dikai kopi karo rokok ditekekne putih. Sentong tengah atau sentong pinggir? Sentong tengah. Ini dalam proses pencarian Tuhan. Akhirnya alhamdulillah Allah SWT takdirkan kita ketemu Tuhan yang sesungguhnya. Akhirnya itu semua kita tinggalkan. Terus sahabat jenengan yo ngoten rumiyin. Ya mboten ono bolong ke. Ini zaman masa lalu, masa jahiliyah. Oke. Orang itu yang dinilai sekarang bukan yang dahulu. Itu nyantai saja. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT. Allah hantarkan kita sehingga ketemu Tuhan kita dengan ibadah yang benar. Inna dina indallahil Islam. Adin, cara hidup, cara ibadah yang benar adalah Islam. Dan alhamdulillah kita berada di dalamnya. Ngoten dan nggih. Tuhane riyen sinten? Gini ku ngoten nggih. Tapi sekali lagi kita tidak boleh mencela Tuhan yang lain. Mergone awake dhewe mencela Tuhan orang lain padha karo mencela Tuhan dhewe. Mboten parang. Misalnya jenengan melokne Tuhan itu yang sana, Tuhanmu napa niku ora iso nyapa-nyapa. Jenengan jadi malik, Tuhan ora ketok ngoten nggih. Tadi mboten parang dan seterusnya. Lanjut. Kemudian di hadis yang lain Rasul juga dawuh bahwa Rasul dawuh kulu maulidin yulatu ala fitrah. Bahwa setiap anak dilahirkan, bayi dilahirkan dalam kondisi fitrah. Terkait dengan nanti menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, menjadi Majusi, menjadi napa niku? Penyembah dinamisme, animisme itu karena sinten? Karena orang tua. Berarti yang masalah sesungguhnya orang tua apa anak? Yang durhaka kira-kira anak atau orang tua? Yang durhaka sebenarnya adalah orang tua. Yang terbanyak itu adalah orang tua durhaka kepada anak. Itu coba yang tak jadi diteliti, dicek jajah kita tenanan ora. Kula pada ngecek nih. Rumi nawai dewi niku dari Rasulullah SAW sebelum milih judul itu tunhakul napa niku mar'atu arba, bahwa pilihlah atau kawinilah wanita itu dengan empat pilihan. Yang pertama cari cantiknya, golek sing paling ayu, bojone paling ayu nggih. Nah, yang kedua cari yang kaya, jadi golek sing sugih. Kemudian yang ketiga cari keturunan yang baik. Garwane cantik, cantik napa mboten? Cantik. Sugih napa mboten? Sugih. Keturunan wong apik apa wong awon? Apik. Nah, lek carane milih niku, baru yang keempat itu adalah agamanya. Tapi lek telu-telune iki ya ming ngono-ngono ae, pilih agamane. Nah, setelah jenengan terjadi akad nikah, maka yang dilakukan pertama kali itu adalah napa niku
sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat bersama istri. Kemudian jenengan pegang ubun-ubun istri lho, napa ubun-ubunane dicekeng ngene terus didongani. Allahumma ini as'aluka min khairiha wa khairi ma jabata alaihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabata alaihi. Jenengan rumin nggih ngoten. Wonge ya ndak teko. Iki sing durhaka pertama. Ini durhaka pertama. Terus yang kedua, selanjutnya maksudnya. Sebelum berhubungan awake dhewe iku dipun suwun maos, gak oleh lali. Maos basmalah. Bismillah Allahumma janibna syaitana wa janibis syaitan ma rozaktana. Dawuh Rasulullah SAW, barang siapa nanti dikaruniai anak, maka anak itu tidak tergoda setan selama-lamanya. Jadi anak yang betik, anak yang nakal, sing salah sapa? Sing salah sinten? Wong tuane kira-kira lali, mergone ke susu. Leres mboten? Jadi sing salah wong tua apa anak? Makoni ngono dadi ya penang. Sing durhaka anak apa orang tua? Orang tua. Lanjut iki. Yang selanjutnya nanti seandainya dikarun sudah niku dalam kandungan, maka dikitakan kalau nanti bayi kita itu senang. Jadi senang anaknya lahir iki. Napa wonten mriki sing anake lahir malah susah ngono? Maneng Pak, lahir malah wedi iki kok lek lahir piye iki lahir nang endi iki kok gak. Pokoke lek lahir iku wedi, lahir itu susah, berarti bahaya iki. Mesti ana sing masalah ngoten nggih. Ya paling meneng. Nah, selanjutnya nanti kalau anak lahir itu dipun azani. Riyen nyuti azani. Alhamdulillah sebagian. Terus bareng ngoten dipun akekoi. Riyen nyuti akekoi. Nggih. Lah saderengipun dipun tahnik. Di tahnik niku dipun niku dikepusne kurma, kemudian di leletne dateng niku cetak nginggil. Nah, niku namanya tahnik. Putrane jenengan nggih jenengan wotene. Wonge ndak teko. Alah Pak Ambo. Durhaka neh niku punan. Terus diparingi jeneng sing sae. Jeneng tidak harus bahasa Arab, pokoknya jenenge sing sae. Makane basa Jawa karo basa Jawa karo basa Arab nggih angel. Wonten mriki jenenge Suparji men jeneng to. Wonten. Parji itu artinya apa? Su itu apik, parji niku ora usah ditakokne, ora usah diomongne kok. Ya karepe bener niku. Malah ene jenenge musyrikah ngono enten kok. Enten. Jangankan musyrikah, Yahudi, enten mboten? Jenenge Arab musyrikah, Yahudi. Jeneng Jawa nggih mboten ana napa. Yang penting sang saya raipun. Lek jaman rumiyin misalnya jenenge Sugiarto, Sugih Arto. Nah, apik to. Karepe lek sugih mengke gen kersane banyak infak sedekah. Lah barengan kali niku dipun cukur rikmanipun ngantos resik kemudian ditimbang, dikonversi dengan emas atau perak. Dikonversi ditimbang. Lek niku ditimbang misalnya sak gram mengke ya dikonversi lek emas sak gram iki pira. Utawa lek ra mampu emas diganti dengan perak. Jenengan nggih ngoten. Ya wis berarti kakean durhaka. Sebab itu urusnya oke engko. Baru tahu dia. Ya kapan ngono lah wayah akikah kula diundang tak jlentreh niku.
Jadi bapak-bapak ngapunten malah Jokono malah iki mung celenteng tapi mboten. Kalau pertanyaannya orang anak durhaka kepada orang tua, aslinya itu yang lebih dahulu adalah orang tua durhaka kepada anak. Terus lanjut ke materi itu kontinti. Materi kulu maulidin ala fitrah. Setiap manusia dilahirkan dalam kondisi fitrah. Nah, yang lain-lain tergantung pada orang tua. Lanjut. Kemudian yang kedua dari apa tadi makhluk. Yang pertama makhluk itu dalam kondisi fitrah. Kemudian karena makhluk dia itu sangat lemah. Sangat lemah. Atau kalau dalam napa niku bahasa Arabnya dhaif. Napa niku? Dhaif. Dhaif ini apa? Lemah. Allah dawuh yuridullahu ayyukhafifa ankum wa khuliqa insanu dhaifa. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah. Karena lemah kita mesti harus berdekat-dekatan dengan Sang Maha Kuat. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas kita itu adalah mendekat kepada Sang Maha Kuat supaya nanti kita juga kuat. Karena kita itu lemah dari sisi ekonomi, miskin, kita harus mendekat kepada Sang Maha Kaya, Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Kok eneng wong kayak terus merasa dirinya kuat misalnya. Ngene iki ora mergo aku misalnya ngoten nggih. Nang kene iki ora mergo aku ora sukses iki. Iki mergane nggih Pak Tua takmir. Wah. Mergane takmire aku sukses Pak takmir iki. Apunten. Maksudnya iki nggih anu, tinggi ilustrasi. Damel ilustrasi supaya nanti kita iki lho tak sokong konsumsine iki ya ora nang sing ora sing mam misalnya. Ya jelas ya ora nang konsumsine dan seterusnya. Jangan sampai kemudian atau dari sisi kesuksesan ekonomi, kesuksesan status sosial, kesuksesan jabatan. Jangan kemudian kita merasa bangga itu semua hasil usahanya. Karena kita itu diciptakan dalam kondisi lemah. Dan semua itu adalah hak milik Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang nyalahne koncone catune sampean kuwi napa niku kaya aku iki pangkate dhuwur misalnya. Sugih apa malih? Ya loman api. Lanjut. Dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, karena kita itu makhluk, maka kita itu jahil. Jahil ini apa? Bodoh. Coba kita lihat Allah Daud di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-72. Inna aradna amanata alal samawati wal ard wal jibalu dan seterusnya. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, kepada bumi, kepada gunung. Maka semuanya enggan memikul amanat dan mereka itu khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikul amanat itu pada manusia. Nah di akhir ayatnya Allah dalu innahu kana doluman jahula. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Lalu sama membuat awake bodoh. Maka kita harus mendekat kepada Sang Maha Kaya, Sang Maha Pandai, sehingga nanti kita diberikan kepandian oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, karena kita itu makhluk, maka kita itu fakir, kita itu butuh, kita itu miskin dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ingatkan kita di dalam surat Al-Fatir, surat Fatir ayat ke-15. Ya ayyuhannas, manusia, kamulah yang berkehendak kepada Allah dan dialah yang maha kaya, tidak memberikan sesuatu lagi maha terpuji. Jadi kita itu butuh Allah, Allah tidak butuh kita. Nah, termasuk kita ibadah ngeten iki, Bapak ngaji ngeten iki. Ini bukan kepentingan Allah, Allah tidak butuh kita itu ngaji atau kita sholat, tidak butuh. Yang butuh itu adalah kita.
Karena sang pemilik surga itu Allah dan kita ingin masuk dalamnya. Jenengan ibadah apa ndak ibadah, jenengan membutuhkan atau tidak membutuhkan, Allah tetap menjadi Allah, menjadi sang penguasa. Nah, karena kita makhluk. Dulu saya memberikan gambaran begini, bahwa ibaratnya kita dengan Allah itu arah-arai kaya awake karo kerupuk ngono nggih. Awake karo kerupuk. Nah, kerupuk sing jenengan goreng itu kan jenengan ngerti bagaimana caranya supaya mekar. Kayak mekar bagaimana supaya tidak gampang rusak, tidak gampang iem, kan jenengan ngerti. Lah kerupuk kalau awake kemudian kerupuk niku masal to. Gah aku tidak plastik. Sumuk ngono kira-kira. Iya menapa mboten? Mlempem napa mboten? Mlempem. Awake yang ngono, gah aku tutup aurat. Mlempem napa mboten? Rawani jawab. Halo ibu-ibu. Wong e teko. Melempem mboten anu kok. Jenengan coba bayangkan, jangan pikirkan. Makanan iki, ini kan dibungkus ya. Kenapa ini dibungkus? Kenapa ini dibungkus? Maksudnya kenapa kok dibungkus? Supaya higienis, jadi dukung laler. Oleh awake masal gah dibungkus ya lubang laler tenan. Ngoten. Alhamdulillah. Ini ora ibu-ibu tok, bapak-bapak yang ngoten. Ono sawah ngono sumsum panas ke awan-awan lah so titin delok teh ditele ketok. Aurat mboten? Aurat, dengkule ketok. Udele malah dipamerne ketok delok teh aja pantes ngono nggih. Ketok lek. Atau pamer lemu pisan ngono ya. Lanjut itu kok tekong dindineh kok. Lanjut. Tadi yang kedua apa? Setelah makhluk adalah makhluk yang diberikan, yang dimuliakan oleh Allah SWT. Ya. Nah, bukti kemuliaan manusia itu apa? Yang pertama adalah Allah tiupkan ruh. Oke. Nafkhul ruhi. Allah tiupkan ruh kepada manusia itu. Lah kira-kira awake dhewe niki mboten eneng ruhnya, ndak ada ruhnya, seperti apa? Kaya mayit, bener, mayit berharga apa mboten? Mayit berharga apa mboten? Kaya patung berharga apa mboten? Dia berharga kan dilarang. Tapi dari sisi jenengan lho kan turu karo mayit gelem ora? Lek dereng dadi mayit gelem purun. Karo garwane dhewe kan purun, tapi lek pun dadi mayit mboten enteng ruhnya. Maka kita itu mulia karena kita itu yang pertama diberikan ruh. Allah dawuh tsumma sawanahu wa nafakha fihi min ruhi. Surat As-Sajdah surat ke-32 ayat ke-9. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh ciptaannya, ciptaan Allah. Dan Allah menjadikan kamu pendengaran, penglihatan dan hati. Tetapi kamu sedikit yang mau bersyukur. Sing sadar bahwa kita itu sesungguhnya diberikan roh itu adalah nikmat yang luar biasa. Karena kita diberikan nikmat, kita seharusnya juga semangat untuk namoniku beribadah kepada sang pemberi nikmat. Tapi insya Allah teman mriki sedaya semangat ya. Nah, sing ra semangat ndak teko. Lanjut, karena kita itu dimuliakan maka kita itu imtiyazat. Kita itu diberi keistimewaan. Coba kita lihat Allah dawuh di dalam surat Al-Isra surat ke-17 ayat ke-70. Walaqad karomna bani adama wa hamalnahum fil bari wal bahri. Dan seterusnya. Dan sesungguhnya kami telah muliakan anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Nanti Allah dawuh sendiri bahwa kita manusia itu dimuliakan oleh Allah SWT. Kami berikan mereka rezeki yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Kita itu diciptakan dalam kondisi yang sangat istimewa dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain.
Bersyukur napa mboten? Bukti syukur napa? Meningkat nilai taatnya dan ketakwaannya kepada Allah. Syukur ora tahu salat. Ayo. Wonten mriki nggih wonten syukur mawon dereke syukure luar biasa tapi salat jamaah ora tau ketok. Enten. Tapi wonge ora teko. Leres ya. Sing teko salat jamaah sedaya insyaallah. Lanjut. Kemudian yang ketiga, karena kita itu makhluk yang dimuliakan, maka kita itu yusakharu lahu kaunu. Maka alam ini ditundukkan oleh Allah SWT untuk kita. Jadi alam ini, dunia ini ditundukkan oleh Allah untuk kita. Jadi semua apa yang ada di bumi adalah untuk manusia, untuk dirawat, dipergunakan. Kita awali dari dawuh Allah SWT di dalam surat Al-Baqarah ayat 29. Waladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa ila samai fasawwahuna sab'as samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Allah dawuh, dialah Allah yang menjadikan segala apa yang ada di bumi untuk kamu, untuk manusia. Dan dia Allah berkehendak menciptakan langit lalu dijadikan 7 langit, dan dia Allah mengetahui segala sesuatu. Jadi semua apa yang ada di bumi itu untuk kemakmuran manusia. Jadi demikian luar biasanya Bapak, kita itu makhluk Allah yang dimuliakan, yang ditiupkan roh, diberikan keistimewaan dibanding makhluk-makhluk yang lain, kemudian ditundukkan bumi untuk kita. Nah, kemudian tugas kita adalah mensyukuri itu dengan meningkatkan nilai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Sekarang yang keberapa berarti? Yang ketiga. Apa yang ketiga tadi? Mukalafun, yang diberi beban. Nah, beban manusia itu apa? Yang pertama adalah di dalam surat Ad-Dariyat ayat ke-56 itu adalah untuk ibadah. Allah dawuh di ayat itu, ayat Az-Zariyat ayat 56, surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku, beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Enten sing mboten kersa ibadah, mboten wonten. Lek enten mboten teng mriki, wonge ora teko. Kemudian yang kedua, kita itu dijadikan sebagai khalifah, sebagai wakil Allah di bumi. Allah dawuh, "Iqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Yang dimaksud ini adalah manusia. Nah, karena kita itu khalifah, tugas kita adalah merealisasikan sifat-sifat asma Allah Subhanahu wa taala. Asma Allah sudah ada berapa? 99. Yang pertama apa? Ar-Rahman, Maha Pengasih. Berarti tugas kita adalah mengasihi semuanya. Jadi kepada manusia siapa saja kita itu harus belas kasihan. Napa ngoten? Masih itu kita melihat orang yang ahli maksiat pun kita diperintahkan untuk berbelas kasihan. Mesane kalau nyemplung neraka. Berarti tugas dia adalah mengentaskan mereka, membisikkan mereka, mengajari mereka, menyantuni mereka, mengangkat mereka, menasihati mereka supaya tidak masuk neraka. Wonten mriki nggih ngoten? Nggih. Lah enten wong sing ahli maksiat, enten sing wong sing ngoten nggih terus dimesakne ngoten. Nggih ngoten. Apa malah dilolokne? Nah, kira-kira lek dilolokne kok malah melayu apa malah gelem ora? Melayu. Oh, jangan kan begitu padha-padha ngeten iki sing padha sak jamaah ngono rada piye dadak dilolokne ya. Nggih ngoten. Termasuk jenengan barang. Mboten, wong ora teko neh. Jan tenan mriki jan pinter-pinter. Janji sing elek-elek wong ora teko.
Setana Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Penyayang. Tugas kita berarti menyayangi manusia. Disayangi mesak nih Bapak Ibu Allah. Kalau ini kan kalau matur wonten mriki memberikan contoh, ada anak-anak ini kan ruwame ngoten niku gutir ruwame terbareng ngono kepleset nyemplung kalen. Nah, kira-kira sing awake dilakukan apa? Karepmu syukur nggih. Syukur karepmu mantap. Itulah orang-orang kadang-kadang ada sebagiannya itu yang jatuh terpeleset dalam kemaksiatan. Tugas kita apa berarti? Menolongnya apa nyopor nih? Nah, kudune ngono. Nah. Ya kira-kira lek jenengan syukur nih jenengan tinggal kayak malah jenengan getak kira-kira gelem nang masjid ora mangke? Mboten. Demikian orang-orang yang kepleset di dalam kemaksiatan jenengan getak nih jenengan lolok nih sesuk gelem masjid mboten? Mboten. Maksud kalau jenengan apa niku yang saya maksud jenengan kira paham lah mboten niki? Wong cake ini kudu paham lah. Sira paham pokoknya sira teko mawon. Jadi ngoten Bapak-bapak yo mengke nanu dihalus-halus kan iki jare-jare sedaya rawuh. Mengke iki jadwal kamu tato dikai siji kae sapa terus mak anu dikasih langsung aja dikasih sinten tunggal. Mengke dadi rame mriki insyaallah. Pak Sehat milih sinten? Bu Sehat ngono. Bu Sehat wis teko. Alhamdulillah sebut-sebut teko. Bu Sehat dia teko. Alhamdulillah. Ngapunten Bu Sehat ing guyon jenengan. Lanjut. Kemudian yang keempat kalau mau apa? Mukhayyarun. Makhluk yang diberikan kebebasan untuk memilih. Memilih apa? Yang pertama memilih beriman atau memilih kafir. Memilih beriman atau memilih kafir. Misalnya Allah dawuh di dalam surat As-Sam, surat Al-Balad, wa hadainahu najdain, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Jalan kebenaran dan jalan salah. Jalan fujur dan jalan takwa dan seterusnya. Al-Insan ayat ketiga, misalnya Allah dawuh, inna hadainahu sabila ima sakiran wa ima kufuron. Sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus, ada yang bersyukur, ada yang kafir. Yang bersyukur itu berarti dia taat, yang kafir itu berarti dia tidak taat. Tapi sedaya wonten mriki taat nggih. Sing kafir mboten dugi. Pokoke sing ngono-ngono ki sing ra teko ae. Surat At-Taghabun, surat ke-64 ayat 2. Waladzi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mukminun wallahu bima ta'maluna basir. Dan dialah Allah yang menciptakan kamu, maka diantara kamu ada yang kafir dan diantara kamu ada yang mukmin. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ora iso ngaku-ngaku aku mukmin enggak bisa. Allah semuanya tahu kemukminan kita. Muni mukmin ra tahu salat jamaah. Ya niku sik perlu diragukan lagi. Terus pun lek kula matur ngeten pun oh berarti kowe ndak mukmin ra leh pareng ngoten maksudnya nggih. Nah, kita semangat untuk meningkatkan kemukminan kita. Orang-orang yang yakin bahwa napa niku Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nikmatnya bagi orang-orang yang melakukan kebaikan dan memberikan balasannya kepada orang yang melakukan kejahatan. Kemudian Allah dawuh di dalam surat Kahfi, surat ke-18 ayat 29. Wa qul haqqu mir rabbikum, dan katakanlah kebenaran itu adalah datang dari Tuhanmu, maka barang siapa yang ingin beriman adalah ya beriman, dan barang siapa yang ingin kafir maka biarlah ya kafir. Dari semua itu ingin pilih yang mana? Pilih yang kafir atau pilih yang mukmin? Mukmin. Pilih yang beriman atau pilih yang kafir tadi? Beriman. Pilih yang hak atau yang batil? Yang hak. Pilih yang fujur apa takwa? Takwa. Mantap. Kok sing elek-elek wong ora teko. Lanjut, itu yang keempat. Kemudian yang kelima tadi apa? Yang kelima manusia itu adalah
majesiun. Manusia itu adalah makhluk yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, yang diberikan beban dan diberikan kebebasan untuk memilih, yang nanti akan mendapatkan balasan. Akan mendapatkan balasan. Nah, balasannya apa? Yang pertama adalah surga, kemudian yang kedua adalah neraka. Pilih surga apa neraka? Ya surga toh Pak, mau milih neraka. Tapi kita lihat bagaimana Allah Daud di dalam surat napa niku, surat As-Sajdah, surat ke 32 ayat 19. Amaladzina amanu wa amilu sholihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bimakanu ya'malun. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka surga, tempat kediaman, sebagai pahala terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi bagi mereka yang beriman dan beramal soleh nanti akan mendapatkan surga. Awalnya sampun beriman? Ngeten lah, saya jajali mantenan para tak kali gambaran. Ini penting Bapak-bapak didengarkan. Banyak di antara kita yang mengatakan dirinya beriman. Tapi kemungkinan kita itu belum beriman, tapi hanya sekedar percaya saja. Karena iman dengan percaya itu beda. Ngeten kira-kira. Iki misalnya enten apa ya gambarannya? Misalnya ngeten mawon. Ini yang cagak. Cagak napa niku zaman akrobat iki nek cagak. Kena cagak, terus mikir nen tali, enten tali. Biasanya kalian cagak terus tali ini terus akrobat ya. Si tukang akrobat itu berjalan dari sini, tang, sukses sampai sini. Nah, kemudian yang selanjutnya dia membawa beban. Beban itu 80 kilo, 80 kilo sak karung ngoten nggih. Mlaku mrene karo napa niku karo napa? Karo napa? Karo manggul. 80 kilo, teng, sukses sampai sini, selamat, tidak masalah. Dure kira-kira berapa meter? 10 meter. Kira-kira lek nggawa beban 1 kilo non, mau 80 kilo sukses. Lek 1 kilo kira sukses mboten? Lek nggawa beban 80 kilo sukses. Kira-kira lek nggawa beban 1 kilo lebih sukses napa mboten? Lebih sukses, gampang. Bah, lihat, jangan bobote pinten. Pinten? 60, kan 60 pas. Kira-kira jenengan wani lek dhuwure 10 meter, terus jenengan tidak melaku mriko. Padahal mau percaya lek sukses. Lek jenengan misalnya digendong terus tidak melaku ning dhuwur ngono, kira-kira wani ora? Wani ta mboten? Enggak wani. Enggak wani. Kita itu sering mengatakan kita itu percaya, kita itu beriman, ternyata tidak wani. Kalau orang itu beriman, tidak ada ketakutan. Tidak ada ketakutan. Kalau kita masih takut, berarti kita belum belum berani. Maksudnya belum beriman. Itu nih. Coba nanti kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala terkait dengan iman. Bahwa orang yang beriman itu orang yang tidak ragu-ragu dalam menggunakan harta dan jiwanya untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah awak dhewe niku kan sik ragu-ragu kayak ceblok tenan lah, aku ceblok piye kan ono sian. Nah, itulah beda iman dengan hanya sekedar percaya. Kok mriku kira-kira kelasnya awake dhewe sik percaya wis iman. Nah, wong ora teko. Teko kabeh. Padha sik urung iman. Estu Bapak-bapak, ini penting. Dan syarat untuk masuk surga itu adalah beriman. Tidak takut dalam menjalankan aktivitas keagamaannya. Wah. Lanjut. Tasik dilanjut nggih? Kok malah menang? Ya, ngoten. Kemudian di dalam surah At-Takatsur, surat ke-102 ayat 8. Tsumma latus aluna yauma idzin anin naim. Kemudian kami pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia. Lah kok nggih apa? Sampan dhisik duwite akeh kok nggih apa? Di jabatan kok nggih apa? Ngono lho. Piye jajal? Ayo. Iya saiki pensiun.
Jajal ente jabatan tenan. Dulu. Lah bapak itu dadi pejabat piye? Yen jenengan pirsa dhewe. Iya, makanya kalau ya purun ngaji pangkat walaupun kalau tukang ngaji pangkat ngaji. Nyato. Nyantai. Iki ro ngeten-ngeten ini. Lanjut. Sekarang tadi apa? Balasannya apa tadi? Surga dan neraka. Sekarang neraka. Allah dahulu di dalam surat Al-Isra ayat 36. Wala takafu ma laisa laka bihi ilmun, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Allah juga dahulu di dalam surat Al-Baqarah 24. Kul illam taf'alu walam taf'al fattaqun nar. Orang lagi. Maka jika kamu tidak membuatnya, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya, maka pelihara dirimu dari neraka yang bahan bakarnya itu dari manusia dan batu. Bahan bakarnya neraka apa? Allati waqutuhan nasu wal hijarah. Bahan bakar neraka niku napa? Watu karo menungso. Kalau dipelungi menungso kok ora kok mati, tambah murup. Lah nek kene kan bahan-bahan kan bensin kan wonten niku. Lah wonten niku bahan bakarin apa? Menungso. Yang disediakan bagi orang-orang yang kafir. Ini orang kafir Bapak. Kita awake kan wong sing iman toh. Insyaallah mboten enten to sing ra iman. Awake dhewe panggane ketemu di benjing. Ya surga Pak, aja neraka to. Aja ngeten-ngeten jenengan ki. Enggak, kita itu memang dawuh Rasulullah, tugas kita dari Allah SWT basira wa nadhira, memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan, memberikan ancaman. Nah, sementara ngoten Bapak Ibu Allah ngapunten. Niki insyaallah sudah cukup satu materi. Apa tadi? Kita manusia, hakikatnya manusia adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah SWT, yang diberikan beban dan bebas untuk memilih, tapi akan mendapatkan balasan. Dari sini ada yang mau didiskusikan, monggo, ibu-ibu dulu. Sehingga ini tanglet, rawuh? Oh, mboten, ya wes. Halo ibu-ibu, bapak-bapak, oke, monggo. Ya, belakang sampun, oke. Kalau enggak ada, langsung aja. Enggak ada. Yuk, langsung Mas. Oke. Terkait dengan hakikat manusia tadi, Mas telah menjelaskan tentang salah satunya manusia itu diberi pilihan untuk memilih jalan hidupnya. Yeah. Tapi sisi lain kita tahu bahwa ada makhluk yang mencerminkan istilahnya takdir manusia sebelum mereka hidup di dunia. Yeah. Itu bagaimana kita memandangnya yang seharusnya? Bapak Nuto pertanyaan yang luar biasa. Macam mriki kita tuh cerdas-cerdas kabeh. Mantap pertanyaannya barang. Jadi Pak, bagaimana hubungan antara takdir dengan pilihan? Intinya ngoten. Padahal manusia itu sudah ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa takdir Allah Subhanahu wa taala itu juga bisa dirubah dengan takdir yang lain. Kita ditakdirkan lapar, maka kita harus mengambil takdir yang lain apa? Makan. Ngoten. Kalau pengen warak kok ndak gelem mangan. Luwe apa warak? Nah. Jadi apa yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, takdir itu bisa dirubah dengan takdir yang lain. Dan jenengan mesti takdir misalnya apa, tapi jenengan harus berusaha sebagaimana yang Allah dahulukan. Banyak-banyak berdoa, banyak-banyak istighfar, insya Allah nanti Allah akan berubah dengan merubah takdir yang lain. Sama dengan kalau kita itu keduniaan, jenengan takdir lapar, maka tugas jenengan adalah makan, sehingga nanti bisa
kenyang. Alah takdire luwe wis luwe ra apa-apa rasa mangan. Luwe napa luwe? Luwe. Paham maksud saya? Nah. Cukup nggih? Maka doa itu adalah penting bagi kita semua karena napa niku pangkal, puncak, panglima daripada ibadah itu adalah doa. Ngoten sementara? Monggo. Iya. Suara saya pelan, maka perlu pengeras. Jadi biasa yang bukan tadi, kami menunjukkan bahwa rata-rata orang tua itu durhaka, ya, mereka jelas itu. Setelah mendapat penjelasan dari Pak Ustadz ini tadi, itu tentunya depan ya kita mengharap orang tua kita atau anak kita, mengharap cucu kita nanti jangan durhaka. Nah itu penting Pak Ustadz menurut saya, urutan-urutan tadi supaya dijelaskan lebih jelas gitu, sehingga tidak menjadikan orang tua ini durhaka. Jadi misalnya tadi nikah, kemudian sholat 2 rakaat, ya, terus menyentuh pengantin menyentuh kubur-kubur pengantin wanita, ya, terus mau berhubungan berdoa dulu, itu ya, lain. Ini saya kira penting Pak Ustadz. Kalau itu nanti ditaati betul, barangkali kita tidak menjadi orang-orang yang durhaka, sehingga anak kita menjadi orang yang beriman dan bertakwa, insya Allah. Dalam? Oh iya, besok nanti materinya kita sampaikan terkait dengan itu aja insya Allah. Yang satu selatan yang lalu-lalu ya biar aja. Gimana mau mengulang? Tapi yang kedepan itu perlu. Jadi, oh ada yang belum? Jadi, tugasnya jangan terlalu cepat. Iya. Bisa mengikuti. Bapak. Oh iya, oke. Ini bisa diulangi. Ya. Kemudian setelah lahir, anak itu berani, kemudian dikasih bulan kurma ya, bulan kurma, kemudian diakikoi. Nah itu tanda-tanda yang menunjukkan kita tidak durhaka. Jadi perlu dijelaskan penting itu tidak sebaik itu. Ya, mantap. Ya. Bapak Warahmatullah, alhamdulillah pertanyaan yang luar biasa. Ini temanya tadi apa? Materi tadi kita hakikat manusia itu selingan. Karena kita nanti bahas fitrah, nanti kita bahas tersendiri di bab terkait dengan apa tadi? Nah, yang ngoten niku. Mantap. Ngoten nggih? Nah, ngoten. Oh, segera saja. Kita arep dia mantu iki jelas iki. Lah terus. Oh iya. Pak Bati kok roh ae. Ndak, iki ndelok model-modele ngoten iki. Terima Guru. Ya, insyaallah. Berarti insyaallah kalau kita ditakdir waktu nanti misalnya napa niku Allah memberikan kesempatan dan besok ndak terhalang acara, insyaallah nanti kita bahas untuk Rabu malam Kamis. Oke. Ampun Bapak-bapak kawula piyambak nggih wekdal mepet niki. Loh, siapa neng? Nah, niku langsung komat nggih kula wau niki badhe datang Surabaya niki mangke jam hari niki langsung. Oke. Sekarang kita setelah mengetahui ilmunya kan kasihan kepada orang tua kita. Karena hanya apakah ada upaya yang bisa dilakukan agar orang tua bisa yang durhaka itu tidak terbaik bisa sehingga masa kubur harus dilakukan. Oke Bapak Nuwakullah, ini pertanyaan yang luar biasa malih. Berarti
Ini malah berkembang gitu. Yang pertama tadi terkait dengan terus piye awake dhewe niku terhadap orang tua. Banyak nanti hal yang bisa kita lakukan bagaimana untuk napa niku memberikan bukti bahwa kita itu masih berkasih sayang kepada orang tua. Salah satunya adalah yang pertama kita tetap harus napa niku memperbaiki diri dari sisi mana saja. Kemudian baiknya kita itu adalah pahala bagi orang tua kita. Apalagi nanti kita bisa berinfak, bersedekah atas nama orang tua, bisa menghajikan, bisa mengatasnamakan infak sedekah kita, wakaf kita kepada orang tua kita. Kemudian kita juga menyambung silaturahmi kepada orang-orang yang dulu menjadi teman orang tua kita. Dan juga kita nanti tetap menyambung hubungan silaturahmi dengan saudara-saudara kita yang biasa disambung oleh orang tua kita. Dan seterusnya, insya Allah nanti kita juga kaji di bab tersendiri masalah apa tadi? Bagaimana kita berbakti kepada orang tua, termasuk adalah orang tua yang sudah meninggal. Insya Allah, ngoten nggih. Bukan materiku malian leh loro saking mau. Cukup, ngoten ngapunten wonten lepatipun mugi bermanfaat dan kita diberikan kekuatan dan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.